Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Rahma Gustina akan membuat tugas video etika dan bisnis Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas teori tentang teori etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Internet of Things atau IoT. Internet pertama kali muncul pada tahun 1989 dan mengalami banyak perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Pada tahun 1990, John Romkey menciptakan sebuah perangkat inovatif berupa pemanggang roti yang bisa dinyalakan dan dimatikan melalui koneksi internet, sebuah langkah awal yang menunjukkan potensi konektivitas antar perangkat. Dalam pengertian dasar, IoT adalah jaringan yang memungkinkan objek tertentu untuk mentransfer data melalui internet tanpa memerlukan interaksi manusia atau antar manusia dengan komputer. Adapun unsur-unsurnya yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Adalah suatu program komputasi yang dapat membuat mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi. Yang kedua, konektivitas. Dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. Ketiga, sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibandingkan mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat, hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata. Keempat, keterlibatan aktif. Keterlibatan aktif yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. 5. Perangkat berukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang lebih baik. Yang selanjutnya, Big Data. Menurut Gordon B. Davis 1991, data adalah bahan mentah yang perlu diorganisir untuk menghasilkan informasi yang berguna. Data dapat berupa angka, fakta, atau tindakan yang disusun sedemikian rupa untuk mendukung tujuan tertentu, seperti arsip atau pusat data. Menurut Dumbbell 2012, Big Data melampaui kapasitas sistem database konvensional, baik dalam hal volume, kecepatan, maupun struktur data. Terdapat 3 karakteristik utama Big Data. Yang pertama, volume atau volume. Yang kedua, variety atau variasi. Yang ketiga, velocity atau kecepatan. Para ahli mengungkapkan bahwa blockchain adalah suatu sistem transaksi dan manajemen data digital yang tersebar di mana semua pengguna sistem tersebut mempunyai satu konsensus bersama. Menurut Lanciti dan Lakhani, dengan membuat sistem secara tersebar, blockchain menghilangkan peran perantara sehingga bisa membuat biaya transaksi lebih murah. Basis data yang tersebar, yang pertama transmisi peer-to-peer, yang kedua transparansi melalui enkripsi, yang ketiga perekaman data secara permanen, yang keempat berbasis pemrograman digital. Etika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang standar moral yang kita anut. Sedangkan standar moral adalah standar yang melibatkan penilaian, kebaikan, dan keburukan dari preferensi banyak orang. Perusahaan startup merujuk pada semua perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase penelitian.
dan pengembangan untuk menemukan dan memenuhi kebutuhan pasar yang tepat. Kata startup sendiri digunakan untuk mendeskripsikan usaha rintisan yang biasanya bergerak di bidang aplikasi dan teknologi. Dalam konteks etika bisnis Islam, prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi sangat relevan dalam dunia bisnis startup. Etika bisnis Islam mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap aspek bisnis. Bagi perusahaan startup, penerapan etika bisnis Islam dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya mengejar keuntungan secara finansial, tetapi juga berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Misalnya, prinsip larangan riba atau bunga, dan praktek yang merugikan pihak lain, serta kewajiban untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang lebih adil dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai ini dapat membangun kepercayaan jangka panjang antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan dan kesuksesan bisnis yang lebih bermakna. Kemajuan teknologi berdampak bagi aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang diinginkan dengan waktu yang singkat dan mudah prosesnya. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Techfin atau Financial Technology. Techfin itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Center atau NDRC, Techfin merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Contoh dompet digital adalah OVO, mengenakan biaya pemindahan saldo ke rekening bank sebesar Rp2.500 per akhir tahun 2019. Selain OVO, ada pula dompet digital milik Gojek, yaitu GoPay, juga memiliki kebijakan yang sama dengan beragam pilihan tersebut. Bisnis online e-commerce. Perdagangan teknologi telekomunikasi dan informatika yang biasa disebut dengan e-commerce tersebut membuat para pelaku usaha khususnya di Indonesia lebih mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sayapnya agar dapat merambah bisnis yang lebih besar. Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang sebab memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Praktik usaha yang tidak etis dapat menurunkan produktivitas dan menghambat efisiensi. Dengan semakin berkembangnya bisnis, baik dalam negeri maupun luar negeri, muncul tantangan baru berupa tuntunan untuk beroperasi secara etis di berbagai negara. Dalam ekonomi global, transparansi menjadi kunci untuk bertahan dan bersaing, yang memerlukan daya saing yang berasal dari produktivitas dan efisiensi. Namun, banyak konsumen yang melakukan transaksi dengan harapan bahwa produk atau jasa yang mereka beli memenuhi ekspektasi. Tetapi, seringkali mereka merasa kecewa. Kepercayaan konsumen merupakan modal utama dalam bisnis e-commerce. Oleh karena itu, etika bisnis sangat diperlukan untuk menjalankan praktik e-commerce yang dapat membangun kepercayaan tersebut. B. Marketplace. Analisis transaksi di marketplace Facebook dalam perspektif etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan kegiatan bisnis yang pelaksananya berdasarkan aturan atau prinsip Islam. Perilaku pedagang merupakan suatu sikap atau tindakan seseorang dalam melakukan atau menjalankan jual beli, dalam menjalankan aktivitas jual beli. Keunggulan di marketplace Facebook ini adalah tidak ada batasan untuk semua orang yang ingin menjualkan produknya, apa saja, dan tidak dipungut biaya apapun dari pihak marketplace Facebook, sehingga semakin menguntungkan bagi pedagang. Dalam melakukan proses jual beli di marketplace Facebook, tidak semuanya berjalan lancar. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan seperti gambar yang diiklankan penjual tidak sesuai dengan barang yang aslinya.
Yang pertama, zakat. Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata dasar zakah, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dalam konteks ini, zakat dapat diartikan sebagai pertumbuhan dan perkembangan, serta menunjukkan kebaikan seseorang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban ibadah yang juga mengandung unsur sosial. Zakat berfungsi untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dalam masyarakat. Dalam hal ini, zakat adalah harta yang diberikan oleh orang kaya kepada mustahik sebagai hak Allah dan sebagai bentuk ibadah. Allah menetapkan kewajiban zakat dan menjelaskan jenis-jenis harta yang harus dizakatkan. Yang kedua, infak. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendakinya sendiri, atau harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dan tidak perlu menentukan nisab atau haulnya. Infak adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, mendermakan atau memberikan rezeki, atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang yang berdasarkan dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketiga, sedekah. Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin. Setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah, maupun waktunya. Sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang yang berhak menerimanya, melainkan lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Yang keempat, wakaf. Wakaf adalah ajaran Islam yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan peradaban yang maju. Peran wakaf dalam mendonasi proyek-proyek peradaban Islam yang sangat signifikan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai mobilisasi harta untuk tujuan keagamaan dan amal, wakaf memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi umat. Bersamaan dengan zakat, infak, dan sedekah, di Indonesia wakaf telah dikenal dan diterapkan sejak kedatangan Islam. Secara terminologi, wakaf memiliki beberapa definisi. Pertama, menurut Al-Jazairi, wakaf adalah penahanan harta agar tidak diwarisi, dijual, atau dihabiskan, sementara hasilnya didermakan kepada penerima wakaf. Kedua, menurut mazhab Syafi'i, wakaf adalah penahanan harta yang tetap utuh dan hilang kepemilikannya dari wakif, yang dimanfaatkan untuk hal yang diperbolehkan. Ketiga, dari perspektif ekonomi, wakaf adalah pengalihan dana atau aset dari konsumsi ke investasi dalam aset produktif untuk menghasilkan pendapatan di masa depan. Keempat, wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak dan digunakan untuk kebaikan masyarakat. Rukun dan syarat wakaf ada 4. Pertama, pihak yang berwakaf atau wakif. Wakif adalah orang yang melakukan wakaf. Ia harus memiliki harta secara penuh, berakal sehat, tidak tertekan, baligh, dan mampu bertindak secara hukum. Kedua, objek harta kekayaan yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya, bersifat abadi, diketahui jumlahnya, dimiliki sepenuhnya oleh wakif, dan tidak bercampur dengan harta yang lain. Ketiga, penerimaan dan pengelolaan harta wakaf atau nazir. Penerima manfaat wakaf bisa berupa wakaf khairi yang tidak membatasi sasaran untuk pihak tertentu, atau wakaf zuri yang ditujukan untuk keluarga atau keturunan wakif. Keempat, sigat. Ini adalah penyertaan pemberi wakaf yang dapat berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Pernyataan tersebut harus menunjukkan kekalnya amalan wakaf atau tabiat. Dilaksanakan segera, tazir bersifat pasti dan tidak disertai syarat yang membatalkan wakaf.